Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Julianda Dwi Saputra, Hadir. Novika Priyati. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Ya. Kita kemarin belajar tentang apa? Ada yang ingat kan? Teks Apa drama. Apa itu tes drama? Teks drama adalah teks yang dikomunikasikan atau dipaparkan di depan. Iya betul. Sekarang kita belajar tentang teks negosiasi. Ada yang tahu nggak teks negosiasi itu apa? Tawar-menawar, Bu. Iya betul. Biasanya tes negosiasi itu tawar-menawar ketika kita sedang di pasar. Jadi ada penjual dan juga ada pembeli. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang tes negosiasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu mengalihkan teks negosiasi berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis, kritis dengan alur yang runtut. Untuk model pembelajaran hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik atau model PJBL, Problem Based Learning. Jadi di sini saya akan menayangkan sebuah video. Nah, silakan kalian nonton terlebih dahulu ya, karena nanti saya akan mengadakan pertanyaan. Jadi tolong diamati dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Jalan Bahasa. Di video ini kita sudah masuk materi pertama di semester kedua kelas 10, yaitu teks negosiasi. Negosiasi sebenarnya sangat sering kita jumpai di keseharian kita. Pernah menawar harga barang? Pernah minta uang ke mama tapi harus kasih alasan pajak beda? Pernah janjian dengan teman tapi waktunya nggak cocok? Secara tidak sadar, sebenarnya kita sering sekali melakukan negosiasi. Tak hanya lingkup kecil di sekitar kita, ternyata bernegosiasi juga sangat penting dilakukan di lingkup yang jauh lebih besar, misalnya sebuah negara. Tanpa negosiasi, mungkin negara yang kita dulu akan sulit mencapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia dan bangsa. Oke ya, sudah diamati. Jadi apa yang kalian ketahui tentang tes negosiasi? Teks yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan bersama. Iya betul. Oke, anak-anak semuanya ya. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan kalian semuanya tentang materi teks negosiasi. Seperti penjelasan di awal tadi ya, teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama teman-teman. Jadi ketika kalian belanja di depan rumah, katakanlah di tukang sayur ataupun belanja di supermarket, harganya pasti sudah paten atau pas, jadi tidak bisa dinego ya. Jadi yang bisa dinego itu kayak di pasar, di tukang sayur keliling, itu bisa dinego. Nah, apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah tawar menawar, proses tawar menawar ya, antara penjual dan pembeli ataupun antara pemohon dan yang dimohon. Jadi seperti hanya kita mencari sponsorship atau proposal, itu juga termasuk teks negosiasi. Contohnya antara bank dengan si peminjam, itu juga ada unsur negosiasinya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan beberapa struktur teks negosiasi. Yang pertama ini orientasi ya. Bagaimana cara kita mengutarakan, mengorientasikan tujuan kita kepada yang kita tuju atau pihak yang kita mintai semacam bantuan ataupun apa. Kalau di bank ya berarti kita meminjam ke bank, seperti itu. Yang kedua ada yang namanya pengajuan
setelah itu penawaran. Nah, di negosiasi ini juga kita diajarkan bagaimana cara mengajukan tawaran yang baik setelah pengajuan penawaran. Seperti itu. Contohnya ketika kita mempunyai kegiatan Karang Taruna ataupun acara-acara 17 Agustus, pasti kita akan mencari bantuan dana entah kepada masyarakat sekitar ataupun pengusaha sekitar ataupun brand-brand yang sudah besar atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Pastinya seperti itu. Setelah itu muncullah kesepakatan. Sudah sepakat, sudah deal, barulah terlaksana yang namanya kesepakatan tadi ya. Jadi ada proses tawar menawar, pengajuan, setelah itu kesepakatan. Nah, biasanya ciri-ciri kebahasan teks negosiasi ini pertama menggunakan kalimat-kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan setelah diajak ditawari atau kalimat penawaran seperti itu. Ketika kita sudah mengajak atau mencoba proses negosiasi tawar menawar, jadi kita melakukan kalimat ajakan dan penawaran. Setelah itu kalimatnya itu bersifat persuasif atau membujuk ya. Pastinya kita juga punya kepentingan. Kalau kita ada kegiatan Karang Taruna acara 17-an, kita persuasif, menggunakan kalimat persuasif atau menggunakan kalimat ajakan untuk membujuk si calon pemberi donasi tadi. Itu kalau kita konteksnya di kegiatan 17 Agustusan atau mencari dana proposal sponsorship. Bisa difahami anak-anak ya? Tidak. Oke, kalau tidak, coba ulangi lagi. Tadi ciri-cirinya strukturnya ada apa saja? Yang pertama ada Orientasi. Setelah itu Pengajuan. Setelah itu penawaran. Setelah itu Kesepakatan. Oke, pintar sekali. Jadi setelah ini Bapak akan membagi. Oh ya, sebelum saya bagi LKPD-nya, Bapak tampilkan dulu ya contoh dari video atau kegiatan negosiasi. Nah, ini videonya ya, teks negosiasinya. Selamat pagi, Bu. Apakah benar dengan Ibu Laura? Ya benar, saya Laura. Apakah Bapak orang yang akan menjual mobil? Yang benar, perkenalkan saya. Pembelian mobil ya. Baik Pak. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi sudah Bapak bagi LKPD-nya ya sesuai sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, silakan dikerjakan, dibuat berupa teks negosiasi bebas ya tentang jual beli sayur, jual beli mobil, jual beli HP atau apapun bebas ya. Nanti silakan maju untuk mempraktekkan ke depan. Sudah dibuat teks negosiasinya? Sudah ya? Oke, sekarang silakan maju, ayo Izal sama Yusuf sini. Coba dipraktekkan ke depan. Ayo sini. Ya. Oke, baik. Sebelumnya kalian mau mempraktekkan negosiasi apa ini? Ya, jadi saya akan mempraktekkan negosiasi tentang jual beli HP. Oh, jual beli HP. Oke, teman-teman yang lain silakan disimak ya untuk kelompoknya Mas Izal dan Mas Yusuf. Ya, kita simak, kita lihat bagaimana caranya mempresentasikan negosiasi dengan baik. Ayo silakan. Oh ya, ini saya mau jual HP second dengan ya seperti ini kondisinya. Saya kasih harga 2 juta, bisa nego. Coba saya lihat. Ya. Aman. Apa boleh turun harganya? Kalau turun Pak juga bisa, cuma enggak saya kasih harga yang turun drastis maksudnya. Bisa. Paling juga 200 300 bisa saya turunkan. Oke. Mesti lumayan bagus. Gimana? Dealnya berapa? Ya
1.800.000 nggak apa-apa lah. Sekarang ini kurang 50, 50. 1.750. 175 itu gimana? Oke ya. Oke, Terima kasih. baik ya. Sesuai yang Bapak sampaikan tadi, di struktur teks negosiasi ada namanya orientasi atau pengenalan barang. Kalau di di presentasinya Izal dan Yusuf ini mempresentasikan atau mengenalkan barangnya berupa HP atau handphone yang akan dijual kepada Yusuf dari Izal. Setelah itu ada namanya pengajuan. Nah, setelah diajukan harga sekian, ada yang namanya penawaran atau proses negosiasi tadi ya. Ketika menawarkan harga 2 juta, ditawar oleh Yusuf seharga 1.700.000 atau 800 tadi, kembali lagi diputuskan oleh si penjual dengan harga 1.725.000. Nah, itu tadi. Kesepakatannya berarti 1.725.000. Beri tepuk tangan teman-teman semuanya, ayo. Oke, sangat luar biasa ya penampilan dari Izal dan Yusuf. Boleh kembali duduk? Ya. Oke ya, sekarang saya evaluasi untuk penampilan tadi dari Yusuf dan Izal sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika pembeli ini menawarkan harga awal ya, ketika juga si pembeli ini menawar harga negonya atau proses negosiasinya, itu jangan sampai terkesan ada yang kurang pede atau merunduk. Itu juga akan mempengaruhi komunikasi ke depannya nanti. Karena kalau kalian tidak menjawab dengan yakin, dengan pasti ya, itu nanti akan berimbas kepada tidak adanya keikhlasan seperti ini. Kalau tadi dengan harga segitu ada yang sudah terima, jawablah dengan pasti, dengan tegas. Oh iya, harga sekian saya terima. Oke, masalah selesai. Tapi kalau tadi semisal jawabnya sambil merunduk, sambil berpikir, kan seakan-akan tidak ada kesepakatan bersama tadi. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran kita tadi? Seru apa tidak? Seru. Seru ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang apa itu teks negosiasi. Ada yang masih ingat apa itu? Tentang tawar-menawar, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai apa itu teks negosiasi, struktur teks negosiasi, ciri-ciri kebahasaannya, dan tujuan teks negosiasi itu untuk apa. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh, sedikit mengulas tentang teks negosiasi. Ada yang masih ingat ciri-ciri dan strukturnya? Masih. Dapat sebutkan apa ciri-ciri teks negosiasi? Jadi untuk strukturnya ada orientasi, setelah Ya. itu ada pengajuan, penawaran, setelah itu ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu poinnya. Jadi setelah mempelajari teks negosiasi yang cukup panjang dan tentunya sudah ada contohnya tadi, bagaimana kalau kita latihan soal? Ya Bu, ya. Oke, sekarang Bu Guru minta kalian buat teks negosiasi seolah-olah kalian itu sedang berbelanja di pasar atau di warung. Ya Bu. Tadi di mana saja sih tempat yang bisa kalian lakukan untuk bernegosiasi? Apa saja tempatnya? Pada umumnya di segala tempat bisa Bu, tapi yang umum dilakukan adalah di pasar, di pedagang-pedagang keliling. Oke, Itu Bu yang paling umum. yang paling umum ya. Ya. Jadi kalau
kita berbelanja di swalayan, mall-mall besar, apa kita boleh bernegosiasi? Itu kurang cocok karena harganya biasanya sudah pas atau sudah paten. Iya, tepat sekali. Karena di mall-mall besar itu rata-rata harganya itu sudah dipatok. Jadi kalian tidak bisa melakukan negosiasi di sana. Baik, akan Bu Guru berikan soalnya. Ya, Baik, sudah Bu. kalian kerjakan dengan sebaik mungkin dan tentunya sesuai pemahaman kalian. Jika ada yang belum kalian pahami atau mungkin kalian lupa, bisa ditanyakan lebih jelas. Baik anak-anak, kalau sudah, tugasnya bisa dikumpulkan ke depan dan kalian boleh istirahat. Itu dia